Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya para ilmuwan bisa kenal dan ngatur jutaan spesies yang ada di planet kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar caranya. Kita akan lihat gimana sistem klasifikasi makhluk hidup bekerja, yang ibaratnya tuh kayak perpustakaan raksasa buat semua kehidupan di bumi. Yuk, kita mulai. Lihat angka ini, 8,7 juta. Ini bukan angka biasa loh, ini perkiraan jumlah spesies eukariotik di bumi. Banyak banget kan? Masing-masing punya ceritanya sendiri, adaptasinya sendiri. Tanpa sistem yang rapi, wah bisa pusing 7 keliling mempelajarinya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dengan keragaman sebanyak itu, gimana coba cara kita mempelajarinya? Gimana caranya kita nemuin pola di tengah kerumitan ini semua? Tenang, pertanyaan inilah yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit dan mulai dari yang paling dasar. Kita masuk ke bagian pertama, di mana kita perlu sepakat dulu soal satu hal. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan makhluk hidup? Soalnya, sebelum kita bisa mengelompokkan sesuatu, kita harus tahu dulu aturannya kan? Apa sih bedanya katakanlah batu sama kupu-kupu? Ternyata, para ilmuwan itu punya semacam daftar periksa buat nentuin apakah sesuatu itu beneran hidup atau cuma bendar mati. Dan ini dia, daftar periksanya. Ada 8 tanda kehidupan yang jadi penentu. Anggap aja ini 8 syarat yang wajib dipenuhi buat bisa masuk ke klub eksklusif makhluk hidup. Penasaran apa aja syaratnya? Yuk kita bedah satu persatu. Syarat pertama, bergerak. Tapi ini bukan cuma soal lari atau terbang ya. Lihat aja contohnya daun putri malu ini. Pas disentuh, dia langsung nutup daunnya. Nah, respons kayak gini tuh udah termasuk gerakan. Ini tanda kehidupan yang jelas banget. Lanjut, yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Ini juga bukan cuma soal nambah gede ukurannya, tapi juga soal jadi lebih kompleks. Coba deh bayangin perjalanan dari sebutir biji kecil, terus jadi kecambah, sampai akhirnya jadi tanaman dewasa yang kuat. Proses perubahan inilah intinya. Jelas dong, kehidupan itu harus berlanjut. Makanya ciri ketiga adalah bereproduksi, alias kemampuan buat menghasilkan keturunan. Caranya bisa macam-macam. Ada yang seksual, ada yang aseksual. Tapi tujuannya sama, biar spesiesnya nggak punah. Makhluk hidup itu peka. Mereka bisa bereaksi sama perubahan di lingkungan sekitarnya. Contoh klasiknya, bunga matahari yang gerak ngikutin arah cahaya matahari. Ini bukti kalau mereka sadar sama lingkungan dan bisa kasih respons. Keren kan? Semua yang hidup butuh bensin buat beraktivitas, yaitu energi. Nah, cara dapatinnya beda-beda. Tumbuhan itu autotrof, kayak koki hebat yang bisa masak makanannya sendiri pakai bantuan sinar matahari. Kalau hewan, mereka heterotrof. Mereka harus cari makan dengan memangsa organisme lain buat dapetin energi. Dan 3 yang terakhir ini ibarat mesin di dalam tubuh. Bernapas buat ngubah makanan jadi energi, ekskresi buat buang sampah beracun, dan yang paling fundamental, semuanya tersusun dari unit super kecil yang namanya sel. Nah, ini poin penting. Ini juga alasan kenapa virus itu sering jadi perdebatan. Mereka nggak punya sel dan nggak bisa hidup mandiri. Makanya, mereka nggak dianggap sebagai makhluk hidup seutuhnya. Oke, sekarang kita udah punya daftar periksa buat bedain mana yang hidup dan mana yang bukan. Dengan bekal ini, kita siap balik lagi ke pertanyaan besar di awal tadi. Gimana caranya ngatur jutaan spesies ini biar rapi dan gampang dipelajari? Jawabannya adalah taksonomi. Anggap aja taksonomi ini kayak ilmunya para pustakawan, tapi buat biologi. Taksonomi ngasih kita aturan dan cara buat nyusun semua makhluk hidup, dari bakteri paling kecil sampai paus biru paling besar, ke dalam rak-rak kategori yang teratur. Terus, gunanya apa sih repot-repot begini? Simpel aja. Pertama, biar gampang belajarnya. Kita nggak perlu hafalin 8,7 juta nama, cukup paham kelompok-kelompok besarnya. Kedua, kita jadi bisa lihat hubungan kekerabatannya. Misalnya, jadi ngerti kenapa singa lebih mirip kucing daripada anjing. Intinya, taksonomi mengubah data yang berantakan jadi informasi yang terstruktur. Terus, gimana cara ngelompokinnya? Metode paling dasar yang dirintis oleh Carolus Linnaeus adalah dengan melihat persamaan dan perbedaan fisiknya. Para ilmuwan melihat struktur tubuh, baik yang kelihatan dari luar maupun organ-organ di dalamnya, buat nemuin pola dan kesamaan antar spesies.
Nah, kita udah bahas dasar-dasarnya nih. Sekarang biar makin nempel di kepala, saya punya beberapa tantangan seru buat kalian. Anggap aja ini side quest buat menguji pemahaman kalian. Tantangan pertama, kalau tadi ada istilah-istilah yang kedengeran baru, kayak autotrof atau taksonomi, coba deh kalian catat terus cari artinya. Belajar mandiri kayak gini tuh penting banget buat bener-bener paham. Kedua, coba deh kalian bikin 2 pertanyaan aja dari materi yang barusan kita bahas, terus tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa coba jawab pertanyaan teman-teman yang lain. Seru kan belajar bareng? Dan yang paling penting, perjalanan kita belum selesai loh. Ini baru pembukaannya. Di materi selanjutnya, kita bakal masuk lebih dalam ke perpustakaan biologi ini. Kita akan bahas urutan takson dan sistem penamaan ilmiah yang super keren. Jadi, jangan sampai kelewatan. Pada akhirnya, belajar klasifikasi itu bukan cuma buat ujian. Ini soal gimana kita bisa lebih menghargai 8,7 juta cerita kehidupan yang ada di planet ini. Dengan paham, kita bisa jadi penjaga yang lebih baik buat mereka. Jadi, pertanyaannya, kalian siap? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.